A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salama taslima katsira amma ba'd. Bapak Ibu dari Dinas Perikanan Kelautan yang saya hormati, alhamdulillah kita pada siang hari ini bertemu dan bersilaturahim, dan insyaallah tausiah yang akan saya sampaikan adalah menghormati anak atau memuliakan anak. Mungkin Bapak Ibu yang dari Dinas Perikanan Kelautan yang hadir di sini bertanya-tanya, kok judulnya memuliakan anak? Anak itu kan anak-anak. Kalau memuliakan orang tua itu biasa dan harus seperti itu. Tapi kalau kepada anak-anak, kenapa mesti memuliakan? Nah, jadi Bapak Ibu, justru inilah pertanyaan yang salah. Kenapa? Karena kepada anak-anak juga harus kita muliakan. Anak-anak juga manusia. Dan kemudian juga makhluk punya hak asasi. Tidak hanya orang dewasa yang punya hak asasi. Anak-anak juga demikian. Bahkan dalam konsep Islam, tidak hanya manusia, binatang pun punya hak untuk dipelihara, diberi makan dan minum. Tidak boleh dibunuh dengan cara-cara yang sadis, tidak boleh. Dalam hadis disebutkan, faiza jabahtum fa'asinu zibha. Apabila Anda menyembelih, maka sembelihlah dengan yang ihsan, dengan yang baik. Nah, ini kepada binatang pun kita disuruh berbuat baik, mengikuti aturan tata cara dan menghormati hak-haknya. Begitu pula kepada makhluk berupa tanaman, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, apalagi manusia. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadisnya, muliakan anak. Jadi anak itu juga kita muliakan. Dalam bentuk apa? Peliharalah dengan baik. Penuhilah hak-haknya, makannya, minumnya. Bahkan orang tua itu diberikan amanah oleh Allah untuk mendidik anaknya. Dan orang tua harus bertanggung jawab dengan anaknya. Termasuk bagaimana membentuk lingkungan kepada anak, sehingga anak menjadi anak yang soleh, anak yang solehat, berguna bagi dirinya, berguna bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi negara, selamat dunia dan akhirat. Kita bisa bayangkan itu kalau terjadi, insya Allah negara ini baik, masyarakat ini baik. Kalau anak-anaknya dididik oleh orang tua dengan memenuhi hak-haknya pada anak tersebut, maka insya Allah negara ini baik. Jadi jangan sampai berpikir yang dimuliakan itu hanya orang tua atau kita-kita saja. Oh, mentang-mentang kita dewasa, kita marah-marahi anak sesuka-suka kita, kan awak orang gadang, nggak boleh. Jadi harus kita menjaga masing-masing haknya. Orang tua memuliakan anak, kita pun juga sebagai anak memuliakan orang tua, sehingga demikian kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Nah, bagaimana caranya? Satu di antara memuliakan anak adalah mendidik anak dengan membentuk lingkungan, memberikan contoh perilaku pada anak dengan karakter yang baik, yang nanti itu akan membentuk kepada karakter anak kita nantinya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak baik, anak pun tidak baik. Contohnya misalnya, Bapak Ibu dengan
Bacarui karena anak pun jadi pacarui. Kalau ibu dengan bapak kepada anaknya bersikap keras, anak pun akan keras kepada teman-temannya dan kepada yang lain. Kalau kita melakukan suatu perbuatan memaksa, anak pun akan jadi orang tukang paksa kepada yang lain. Kok itu Pak? Lingkungan mempengaruhi ba'a anak. Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah fabawahu yuhawidani au yunasroni au yumajisani. Itu orang tua bapak ibunya. Jadi kalau kita ingin dimuliakan oleh anak, muliakan anak. Kita ingin anak itu menghargai orang, hargai anak. Anak yang kita punya, yang kita lahirkan, ingin supaya dia santun, ajarkan kesantunan kepada dia. Kita ingin anak yang berbahasa lembut, halus, bahasanya juga lembut, nggak boleh kasar kepada anak. Anak itu punya hak asasi. Dia manusia. Yang kebetulan dia lebih kecil dibanding kita karena kita anak kita. Tapi lebih kecil itu bukan sebagai dasar kita memaksa, memarahi, menyuruh dan berkata-kata kasar kepada anak kita. Karena apa kata Rasulullah tadi? Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Dan perbaikilah adab-adab mereka. Kemudian juga dalam surat yang lain, surat Luqman. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya, aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wasbir 'ala ma asobak. Inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul azim. Artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah dia mengerjakan yang baik-baik dan cegahlah anak kita dari perbuatannya mungkar dan disuruh kita kepada anak agar bersabar terhadap apa yang menimpa dirinya nanti. Itu ajaran yang tentu disampaikan kepada anak pun dengan cara yang baik, Bapak Ibu. Mungkin di sini kalau sudah punya cucu, nah ini tolong diperhatikan. Kadang-kadang anak kita ngajarin anaknya, ngikutin kita ngajarin dia. Karena contohnya ada. Kalau misalnya saya memanjakan anak saya punya anak, maka ilmu memanjakan saya kepada anak saya, dia lakukan kepada cucu saya. Akibatnya kalau dia rusak, anak pun rusak, cucu juga rusak. Kalau misalnya saya kasar kepada anak saya, maka anak saya pun meniru kekasaran saya kepada anaknya, ditiru juga begitu. Nah, kalau itu udah kejadian, saya tidak tahu Bapak Ibu di sini bagaimana dulu mendidik anaknya, maka bisa kita robah kepada cucu kita. Kita ajarkan kalau anak itu, loh, amak dulu majamu bantu itu. Iyo, amak dulu bantu itu. Tapi ala dia gitu Pak Gubernur nak boleh lagi. Jadi Pak, yo maaflah dulu ndak tahu ilmu, ndak dapet kabar informasi Pak gitu kan. Akhirnya kita robah yang baik. Kan nggak ada masalah kita ngaku salah, nggak ada salahnya. Karena Bapak Ibu sebelum menikah dulu nggak ada belajar ilmu pendidikan anak, nggak ada. Nggak ada ikut kursus, nggak ada kuliah ke psikologi atau ke UNP pendidikan, kan nggak ada Bapak Ibu. Batamu jodoh langsung nikah. Iya kan? Mbak acaro jadi istri, mbak acaro jadi suami, mbak jadi sebeku nanti. Setelah ijab kabul langsung jadi. Padahal ilmunya banyak. Rasulullah SAW banyak sekali ilmunya yang ngajarin kita bagaimana istri yang baik kepada suami, suami yang baik kepada istri, dan bagaimana mendidik anak lengkap. Dalam buku Dr. Abdullah Nasi Ulwan yang judulnya Tarbiyatul Aulad, itu juga banyak cara Nabi mendidik anak yang perlu jadi pedoman kita. Di antaranya tadi disebutkan untuk kita melakukan suatu penghormatan dan pemuliaan kepada anak. Jadi anak itu manusia juga Bapak Ibu. Dia punya perasaan, dia punya pikiran, dia punya keinginan. Coba sekarang nih, ibu-ibu. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak dikasari orang mau nggak? Pasti nggak mau.
Sekarang apa bedanya anak kita? Anak kita orang enggak? Enggak. Anak kita orang enggak? Kalau orang punya perasaan enggak? Kalau punya perasaan, hormati juga perasaan dia. Dengan cara kita menghormati perasaan anak, maka itu adalah pendidikan yang baik untuk anak, sehingga anak pun juga akan mengikuti yang baik yang datangnya dari kita. Dari lingkungan bapak ibunya yang membentuk anak tadi. Nah, jadi persepsi kepada anak itu orang kecil, kemudian kita boleh semena-mena kepada anak, itu tidak boleh. Kalau itu dilakukan, kasihan anak kita, tumbuh kembangnya terganggu, perkembangan mentalnya terganggu, kejiwaannya pun terganggu, sehingga nanti kalau sudah dewasa, anak yang dididik oleh orang tua yang tidak baik, ketika dewasa, anak itu tidak tahan dengan cobaan ujian. Sedikit masalah, kecewa, frustrasi, stres, jadi depresi, masuk ke gadui. Kenapa? Enggak kuat mentalnya. Kenapa? Kita orang tua. Tapi kalau dia dihormati, dimuliakan, ditempatkan dia sebagai manusia yang juga punya hak, punya keinginan dan kemauan. Kenapa? Tidak kita perhatikan, oh anak pulang sekolah, bila nak istirahat dulu yo tadi latih ya. Nanti setelah istirahat bantu ibu yo. Pasti anaknya iyo bu. Kadang-kadang kita ditolak oleh anak karena cara kita yang gak bagus. Cara kita marah-marah berarti kita ngajarin anak untuk anak itu membangkang kepada kita. Tapi kalau cara kita baik kepada anak, itu mengajarkan anak baik kepada kita. Mau anak. Coba Bapak Ibu lihat. Anak-anak yang nakal, lihat Bapak Ibunya. Anak-anak yang masuk ke LP pemasyarakatan, masuk tahanan, lihat Bapak Ibunya. Ada hubungannya. Tapi sebaliknya, anak yang soleh-solehat, lihat Bapak Ibunya. Anak yang patuh, anak yang pintar, lihat Bapak Ibunya. Karena anak itu cermin dari Bapak Ibunya. Nah, oleh karena itu, mari kita samakan persepsi kita kepada anak, bahwa anak itu manusia yang punya hak, yang perlu kita hormati, kita muliakan. Mbak Anyo Pak, untuk awak aja, ajarkan dengan baik, dengan ma'ruf. Larang dengan yang mungkar. Kata-kata ma'ruf dan mungkar itu adalah ma'ruf bahasa Arabnya arofa, yang dikenali oleh fitrah dan hati nuraninya. Jadi kita ngajarin anak itu adalah sesuatu yang sesuai dengan hati nuraninya. Berkata jujur, disiplin, sungguh-sungguh itu sesuai dengan hati nurani. Itu yang kita ajarkan. Ada 3 amal jariah kita yang tidak pernah putus-putusnya di muka bumi, yang terus memberikan pahala kepada kita yang sudah meninggal. Tapi kalau ngajarin berbohong, ngajarin mancilo, ngajarin bahasa kasar dan sebagainya, berlawanan dengan hati nuraninya. Itu mungkar, yang diingkari, yang harus ditolak. Jadi kita ajarkan yang baik, kata Rasulullah, dan menyuruh untuk meninggalkan yang dilanggar, dilarang, dan ditolak oleh nuraninya. Nah, kalau itu yang kita lakukan, insya Allah anak tumbuhnya bagus. Mengikuti developmental task, tugas-tugas perkembangannya, tahap-tahapnya diikuti. Karena kita masuk dengan pendekatan yang sesuai dengan hati nuraninya, sesuai dengan perkembangannya. Tapi bukan pula kita menghormati anak ketika awak menyuruh anak yang terhormat. Minta tolong ya ibu untuk ini, anda bitu. Indah bitu bana makasihnya. Kata-kata memuliakan itu cukup enak. Sudah kau bantu ibu ya cukup. Kepada anak awak bisa. Ya kan? Tapi lihat. Jadi kadang-kadang anak kita itu, kita suruh dia marah. Kita suruh dia menolak, coba evaluasi. Coba evaluasi Bapak Ibu, kapan nyuruhnya dan bagaimana cara nyuruhnya dan apa yang disuruh. Coba pikir, diam-diam di rumah tadi anakmu pikir, oh patutlah. Masa anak pulang sekolah, ambu suruh lo mencangku-cangku di kabun ya. Mencangku kabun. Terus ambu suruh lo mangke bareh. Dari ujung bukit ke bukit situ misalnya.
Atau apalagi kerja-kerja yang lain. Misalnya itu ekstrim, saya contohkan yang berat. Atau cara kita. Kita pun kalau misalnya Pak Kadis, Pak Yos, menyuruh staf dengan bahasa-bahasa kasar, kok ambil kok? Udah diam sih, alam macam-macam. Pasti yang bersangkutan, kalaupun mengerjakan perintahnya Pak Yos, nyembang guru tujuh berang aja. Kalau bisa menolak, menolaknya mah. Kalau bisa melak tuh mah. Kenapa? Bukan tidak patuh kepada atasan, tapi atasan yang menyuruh anak buahnya nggak patuh kepada dia dengan caranya dia nggak betul. Tapi tolong dipanggil stafnya, tolong bantu ampu Bu ya Pak. Iko aduk keraju ste. Nah, tolong dikeraju Iko. Nah, besok kalau bisa tolong agi laporan kepada Bu. Elok, normal, datar dan mengajak, memotivasi. Pasti anak buah namu. Begitu pula kita kepada anak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, memang ternyata anak-anak itu dari segi fisik memang lemah dibanding kita yang udah besar. Anak-anak itu secara mental masih jauh di bawah kita. Kematangan intelektual pun masih jauh di bawah kita. Tapi itu bukan sebagai dasar untuk kita tidak memuliakan anak. Oleh karena itu, tindakan-tindakan yang melakukan kekerasan kepada anak itu dianggap kriminal. Dan termasuk pidana. Hukum kita sudah mengatur, kalau agama kenanya dosa. Kalau dihukum positif, diberikan sanksi pidana. Oleh karena itu tidak boleh. Misalnya, anak-anak dijual belikan. Ada ibu, anak-anak dijual beli. Ada nama trafficking dijual. Itu kalau ketahuan ditangkap orang yang menjual anak itu. Anak seorang ibu menjual, apalagi melempar, membuang bayi. Kemana dia nggak terima anaknya, apalagi itu kriminal. Bayangkan dia lahir itu anak bukannya mau lahir. Yang membuat lahirkan ibunya, bapaknya. Tapi diperlakukan demikian. Kemudian apa jadinya ketika dia sudah besar? Pasti mengalami gangguan kejiwaan. Karena mentalnya tidak sehat dari orang tua yang juga tidak sehat. Kemudian cara yang lain sama juga. Orang tua dan bapak ibu tadi yang menjual, yang trafficking, bahkan anak-anak gadisnya dijadikan oleh nauzubillah ya, oleh mencukuri ya. Nah, jadikan sebagai ini dipaksa jadikan pembantu yang kemudian juga dipaksa ini itu dan sebagainya, itu pidana semuanya. Di rumah anak kalau dikerasin bisa kabur. Nah, kalau kabur kita juga yang susah. Yang menangi ibu juga bapaknya. Apalagi ibunya. Padahal yang mau kabur awak sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu, sesuai dengan hadis Nabi tadi, mari kita muliakan anak kita. Akrimu auladakum. Kita muliakan anak-anak kita. Karena anak-anak kita itu juga bisa menjadi investasi kita. Tahu kan Ibu, ada hadis, kalau kita sudah meninggal, ada 3 amal jariah kita yang tidak pernah putus-putusnya di muka bumi yang terus memberikan pahala kepada kita yang sudah meninggal. Apa yang 3 itu? 1, anak yang soleh dan soleha. Jadi itu investasi. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Ya. Yang ketiga apa? Amal jariah, infak, sodako dan sebagainya. Jadi peninggalan-peninggalan kita di muka bumi itu diantaranya peninggalan anak. Investasi. Jadi kalau anak itu baik, soleh-solehat, kita cukup umurnya kemudian meninggal, anak ini yang menjadi amal soleh kita. Mengalir terus. Sehingga kalau kita di surga nanti dapat rumahnya kecil, jadi rumahnya gede. Kenapa kok jadi gede bertambah? Karena investasi akhiratnya oleh anak kita yang soleh-solehat, dia menambah terus pahala buat kita. Uang yang kita infakkan untuk ini itunya terpakai buat rumah, buat sekolah, buat masjid, buat orang-orangnya, terpakai uang kita, dia berpahala, dapat pula pahala kita. Ilmu saya sampaikan seperti ini kepada Bapak Ibu. Ibu, Bapak, pakai ilmu yang saya sampaikan. Bermanfaat, dapat pahala, amu dapat juga pahala. Nah, sehingga dengan demikian, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita
bersama. Pertama, samakan dulu persepsi. Anak itu adalah orang juga, manusia juga, yang perlu dihormati dan perlu dimuliakan. Itu pertama persepsinya. Dan yang kedua, marilah kita perlakukan anak tadi dengan perlakuan yang baik. Perlakuan yang kita muliakan. Dampaknya apa? Kalau dia anak kita, maka anak itu akan baik pula nantinya. Akan soleh-solehat juga nantinya. Dan kita pun akan terbantu pula nantinya. Kemudian yang ketiga, kalau kita berbuat tidak baik kepada anak, melanggar hak anak, maka kita pun dapat ketidakbaikannya. Anak durhaka, anak marah, anak melawan kita, anak menolak kita, kita juga yang rugi, itu karena kita yang salah. Marilah Bapak Ibu, semoga anak kita baik semuanya. Kalau yang sudah punya cucu, mari cucu kita juga kita ajar yang baik. Ada penyakit nih Bapak Ibu bagi nenek dan kakek nih. Semua cucunya sayang betul. Akibatnya dimanja. Nah, tolong jangan dimanja. Dimanja itu bukan tanda sayang, tapi tanda jahat sama cucunya. Tapi kalau manja dalam arti normal boleh. Tapi kalau misalnya dia salah, tidak diberangi. Dia salah di padian, tidak dia tahu. Dekano kasihan, beko nangis dan sebagainya. Itu tandunda batua, berarti menyuruh cucu kita terus-terusan salah, terus-terusan nggak betul, dibenarkan oleh neneknya, dibela oleh kakeknya, akibatnya cucu kembang tumbuhnya tidak sehat. Itu ingat tuh soalnya Abu ala punya cucu aja Bapak Ibu. Nah, insya Allah baru 2. Nah, bulan depan insya Allah 3 cucu. Jadi yo teraso aja bah cucu kok. Lebih pada ke anak. Tapi Abu menjaga diri, jangan sampai dimanjukan sehingga cucuku tumbuh kembangnya tidak baik. Apalagi anak awak melarang anaknya, enggak boleh. Mesti biku di muka cucu awak bela cucu. Ibunya indah hargai, akhirnya cucuku perkembangannya pun tidak sehat. Membela sek mintakan nenek kakeknya. Ibunya jadi tidak berwibawa. Akibatnya apa? Pendidikan tidak efektif. Anak pun cucu kita tidak sehat. Nah ini yang begini-begini. Mohon jadi perhatian. Kita muliakan bukan berarti memanjakan. Memuliakan berarti menempatkan cara yang benar secara proporsional sebagai seorang anak. Baiklah, waktu sudah cukup. Terima kasih untuk perhatian dan mohon maaf kalau yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.